bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk ke masalah zakat. Yang nanti setelah itu kita tanya jawab ya kayak biasanya. Masalah tentang siapa yang berhak menerima zakat. Dikatakan wa yajib usafuz zakat ilal mawjudin minal asnaf thamaniyah. Wajib membagikan zakat itu ke 8 jenis orang. Ya. Ada juga 3 aja cukup dari 8 ini. Yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Nah, kebanyakan dari 8 ini ada beberapa yang tidak ada zaman sekarang. Seperti mukatab, ini mukatab tidak ada. Kemudian amilin aliyah itu juga ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi kalau zaman sekarang. Ya, jadi menerima zakat sebagai amil. Nanti kita bahas secara rinci. Dikatakan wahum al-fuqara, yang pertama fakir. Fakir ini atau fuqara ini jamak dari fakir, adalah orang yang la nafkata lahu wajibah wala malan wala kasb. Orang yang tidak punya nafkah wajib, tidak punya harta, tidak punya penghasilan yang halal untuk menutupi kewajiban dia yang wajib. Kewajiban yang wajib itu pertama kan untuk dirinya pribadi, nafkah. Kalau dia punya istri, dirinya dan istrinya. Kalau punya anak, maka dirinya, istrinya dan anaknya. Nah, kewajiban nafkah itu istri memang diutamakan dari ibu kandung. Nah, ini ramai kalau di medsos ini. Ibu kandung dinafkahin tapi istri tidak. Itu tidak boleh. Jadi istri ini punya hak untuk dinafkahin. Kemudian setelah haknya terpenuhi, maka barulah ibu kandung dinafkahin. Ibu kandung dari suami maksudnya. Jadi kalau ada lebihnya maksudnya, lebih dari yang wajib. Nah, kemudian fakir wal masakin dan miskin, orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin ini? Kalau yang miskin itu dia kebutuhannya lebih banyak daripada kebutuhannya dan penghasilannya itu tidak sepadan. Tapi bedanya dengan fakir adalah kalau fakir itu kurang dari separuh kebutuhan. Kalau miskin lebih dari separuh dari kebutuhan. Misal dalam satu hari memerlukan nafkah anggaplah 100.000 untuk anak, 2 anak, 1 istri, 4 orang berarti kan. Anggap membutuhkan untuk makan, biaya nafkah makan dan lain-lain ini, anggaplah contoh ini 100.000 rupiah. Nah, 100.000 ini ternyata dia dapatnya kurang dari 50.000, kurang separuh. Ini fakir. Kalau dapatnya lebih dari 50.000, 70, 75, lebih dari separuh, ini dinamakan miskin. Dan ini dihitungnya kapan? Dihitungnya ini adalah rata-rata dalam 1 tahun. Orang tersebut penghasilan dan pengeluaran nggak seimbang. Walaupun mungkin kadang-kadang dia dapat kerjaan mendadak atau lemburan atau apa lebih dari itu. Tapi rata-rata dalam kehidupannya dia 1 tahun kurang, serba kurang. Sangat kekurangan. Nah, ini berhak menerima zakat. Ya. Apakah perlu kita tanya orang yang kita kasih zakat itu apakah antum berhak menerima zakat? Boleh. Boleh demikian. Bahkan lebih baik untuk kita tanya orang tersebut apakah antum berhak menerima zakat apa tidak. Itu lebih baik. Tapi kadang-kadang kita ini takut tersinggung. Takut tersinggung. Nah, kemudian kalau kita tidak yakin, kemudian kita tanya nih orang, antum berhak menerima zakat nggak? Terus dia jawab, ya saya berhak menerima zakat. Ternyata enggak. Ternyata dia sebetulnya tidak termasuk dari salah satu 8 jenis orang yang berhak menerima zakat. Bagaimana hukumnya?
Sah zakat kita karena kita tidak tahu, kan tidak ada hukum, tapi dianya dosa karena menerima sesuatu yang bukan haknya. Kalau kita yang ngasih itu makfu sudah, kita ngasih tidak masalah, tapi kita gugur kewajiban, tapi dia dosa karena tidak atau apa namanya tidak berhak menerima zakat, tapi menerima zakat tersebut, jadi menahan atau mendolimi haknya orang lain yang sebetulnya berhak menerima zakat kan. Kemudian wal gharimuna, gharimin ini adalah orang-orang yang punya utang dan macam-macam jenisnya. Ada orang yang punya utang untuk lidaf'i fitnah bainal mutanazi'ain. Kalau ada orang ribut nih masalah uang, kemudian dia datang dan mengatakan, "Ustaz, aku yang nanggung, saya utang, aku sing jamin." Nah, dia kan punya utang nih orang, walaupun dia kaya, walaupun orang ini kaya, maka dia berhak menerima zakat untuk melerai kelompok yang atau orang-orang yang bertikai masalah uang, atau yang utang karena dia mungkin kebutuhannya dia, atau misalkan untuk tamu, dia utang untuk menjamu tamu, atau bahkan utang untuk merenovasi masjid. Jadi bukan masjidnya yang dapat zakat, karena kalau masjid dikasih zakat nggak sah. Uang zakat misalkan dimasukkan ke infak kotak amal masjid, nggak boleh. Tapi kalau uang zakat dikasihkan takmir atau panitia pembangunan masjid yang punya utang, yang punya utang untuk pembangunan tersebut, utang biaya apa begitu, dan kemudian dikasih zakat untuk melunasi utang tersebut atas nama panitia itu tadi, boleh. Atas nama perorangan berarti kan, atas nama gharim perorangan, dan utangnya digunakan untuk masalah masjid. Nah itu boleh. Tapi kalau masjidnya secara personal nggak bisa. Atau pondok pesantren misalkan, apakah pondok pesantren boleh menerima zakat? Jawabannya tidak. Kalau pengasuhnya, kalau termasuk salah satu dari 8 ini boleh. Atau mungkin anak pondok yang mungkin santri yang memang punya hak untuk menerima zakat, boleh atas nama santri itu, bukan atas nama pondok pesantrennya. Termasuk juga panti asuhan juga sama, jadi atas nama perorangannya atau personelnya. Kemudian atau dia utang ya, intinya bukan untuk kemaksiatan. Kalau dia utang untuk kemaksiatan, misalkan untuk judi online atau apa ya, tidak boleh. Nah. Kemudian wa abna'is sabil. Abna'is sabil atau ibnu sabil ini adalah orang yang dia kehabisan bekal. Jadi humul musafirun, orang-orang yang musafir, awil muriduna lissafaril mubah. Orang-orang musafir atau orang-orang bepergian dan dia tidak punya bekal atau kehabisan bekal atau mungkin kecopetan atau apalah, walaupun di kotanya dia kaya, maka berhak menerima zakat. Al muriduna safar lil mubah, atau orang yang mau bepergian tapi bepergian yang mubah, yang al muhtajun, yang membutuhkan. Misalkan mau pergi untuk thalabul ilm, mau taklim, mau belajar ilmu agama di satu kota atau satu negeri, tapi tidak punya biaya, itu pernah dengan zakat. Ibnu Sabil itu juga sama, masuk ke situ. Nah kemudian wal amiluna 'alaiha ini adalah orang yang amil atau panitia zakat. Nah ini di Indonesia insya Allah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena di Indonesia ini tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu ada 2. Yang pertama, syarat yang pertama untuk ambil ini adalah mereka orang-orang yang ditunjuk oleh imamul ulama. Dan yang kedua, walam yaj'al lahu ujrah min baitil mal, dan tidak ada upah dari pemerintah atau penguasa. Nah, imamul utbah di sini yang dimaksud adalah pemimpin tertinggi, entah dalam bentuk apapun ya, entah dalam bentuk sultan, raja, presiden, atau perdana menteri mungkin, atau apa saja. Nah, itu menunjuk suatu badan atau orang tertentu untuk pengambilan zakat atau panitia lah, kalau bahasa kita panitia zakat. Ini berhak mereka menerima zakat dengan catatan tadi 2 syarat itu.
ditunjuk oleh imamul ummah atau penguasa, dan yang kedua tidak punya bayaran, tidak ada upah resmi. Nah kalau kita di Indonesia kan kebanyakan aspirasi masyarakat sendiri ya, bentuk di masjid-masjid atau di kampung-kampung atau di RW RT, tapi bentukan masyarakat sendiri. Atau andai kata ada dari pemerintah resmi, suatu badan zakat, tapi itu ada gajinya kalau nggak salah. Setahuannya itu ada gajinya, gaji pegawai. Nah ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya mereka tidak berhak menerima zakat sebagai amil. Nah, menerima zakat sebagai amil tidak berhak, kecuali kalau amil-amil tersebut termasuk dari salah satu 8 orang, misalkan fakir, atau amil tapi dia miskin, atau amil tapi dia punya utang misalkan. Nah itu berhak menerima zakat sebagai itu, bukan sebagai amilnya. Nah ini juga ada beberapa kasus nih. Ada suatu panitia begitu, dia cuma menyediain beras satu sok, anggaplah satu sok itu 3 kilo. Jadi kalau kita untuk seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya, untuk hati-hati kan kita lebihin 3 kilo lah per jiwa. Dia nyediain itu, dia beli di pasar 3 kilo dibungkus sama dia, datang orang bawa uang, terjadi transaksi di situ jual beli. Si orang yang datang beli beras itu 3 kilo, anggaplah harga berapa. Kemudian setelah serah terima beras itu dan uang, serah terima sudah ada akad dan serah terima atau gobet dalam bahasa muamalahnya. Kemudian orang yang tadi ngasih uang tadi memberikan lagi kepada panitia sebagai zakat fitrahnya, ya kan? Bagaimana hukumnya ini? Sah satu. Kemudian datang orang kedua membeli beras yang sama. Ini tidak sah. Kenapa? Karena yang pertama tadi si panitia itu kan beli beras, dia sendiri yang beli mungkin, ya kan? Berarti kan miliknya dia tuh. Dan dia jual sama orang, sah jual belinya karena dia jual miliknya pribadi. Kemudian dikembalikan lagi sama si pembeli beras itu untuk zakat fitrahnya dia, sah juga, dan dia sebagai wakil. Ada orang kedua datang dengan beras yang sama, dia tidak bisa menjual beras tersebut. Kenapa? Karena beras ini bukan miliknya dia lagi, karena sudah menjadi hak dari orang yang berhak mustahik atau mustahik zakat. Ya maka dia tidak bisa menjual milik orang lain. Nah ini banyak nih kayak gini nih. Kasus begini yang pernah beberapa kali menemukannya, ya beberapa kali menemukannya kasus seperti itu. Tidak bisa, kecuali kalau panitianya misalkan menyediakan beras dengan jumlah tertentu, setiap orang datang lah beras ini yang dijual. Terus yang beras sudah dibeli dan diserahkan lagi ke panitia, ditaruh di sisi yang lain. Ada orang datang, dia ambilkan yang beras yang lain, beras yang memang dijual ini tadi. Nah itu tidak apa-apa. Dan satu lagi, asal itu tidak dilakukan di masjid. Karena jual beli kalau di masjid kan tidak boleh. Nah, jual beli kalau di masjid tidak boleh. Nah kemudian kalau misalkan nitip uang gimana? Nitip uang, anak mau zakat nih, anak nitip uang dulu. Bisa tapi dengan sirah wakalah. Sirahnya 2 itu, sirah salam sama sirah wakalah nanti. Sirah salamnya adalah sirah untuk nitip, membelikan suatu barang dengan jumlah yang disepakati. Kemudian setelah itu sirah wakalah, dia mewakilkan untuk memberikan kepada yang berhak atau menitipkan kepada yang panitia zakat. Nah ketika menyerahkan ke panitia zakat pun ada sirah wakalahnya lagi. Ya karena panitia zakat itu kan bukan yang berhak menerima, tapi hanya pengelola saja, wakil dari yang berhak menjembatani antara yang berhak atau mustahik zakat dan juga yang wajib memakan zakat. Nah kemudian kalau misalkan untuk ongkos gimana? Ongkos bensin misalkan untuk transportnya amil, atau ongkos makan atau ngopinya si amil zakat, atau mungkin uang lelah lah. Apakah boleh diambil dari uang zakat? Jawabannya tidak boleh. Terus bagaimana? Diambilnya dari sumbangan-sumbangan.
Kita di sini kan sudah bertahun-tahun bikin zakat ya. Di situ ada juga zakat dan juga sumbangan. Kita minta di itu zakat dan sumbangan. Nah, sumbangan sukarela ini atau infak sumbangan, itu bebas dipakai untuk apa terserah panitia itu, pengelolaan panitia, kemaslahatan panitia. Entah itu buat bensin, entah itu buat makan minum, kopi, apa segala macam. Nah, itu tidak masalah. Jangan pakai uang zakat. Karena pakai uang zakat tidak boleh untuk maslahat kepanitiaan. Jadi murni kalau zakat itu diberikan kepada yang mustahik zakat, itu aja sudah. Kemudian wal amiluna 'alaiha wal mu'allafa qulubahum. Dan yang berikutnya mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, imannya lemah, atau mungkin juga yang banyak terjadi orang-orang masuk Islam terus dikucilkan di kaumnya, diusir, kucilkan, sengsara lah pokoknya di situ. Nah, ini berapa zakat nih? Ini berapa zakat? Wa hum du'afa'un niyyah fil Islam atau wasyarifu fi qaumihi yatawaqqa bi ata'ihi islami nadarihi, atau orang yang tokoh di kaumnya dia dan dia muslim dikasihlah zakat untuk menjaga hati dari orang-orang atau masyarakatnya yang masih belum Islam ya. Atau al-ghazatul mutatawwi'un sabilillah, ghaza orang tentara-tentara yang sukarela atau fisabilillah, ini juga berani zakat, tapi dengan catatan mutatawwi'un sukarelawan. Jadi bukan pejuang yang ada gajinya seperti tentara, tapi memang betul-betul pejuang yang dengan dirinya sendiri. Ini berani zakat. Jadi fisabilillah. Nah, ada yang mengatakan sabilillah ini juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara mengajak anak-anak kecil, guru-guru anak-anak kecil itu, ya, guru-guru alif bata, guru-guru ya guru-guru lah, para guru-guru yang ngajar anak kecil-kecil kita. Ada yang mengatakan berani zakat, karena mereka ini sebetulnya banyak dan tidak begitu dihargai kalau di beberapa daerah. Karena pernah di daerah mana itu? Ada pokoknya beberapa daerah lah ya, satu daerah. Ada tanya sama orang-orang situ yang mengajar anak kecil-kecil. Kebetulan di situ ada acara haflah, semacam kenaikan kelas gitu di masjid yang ada anak-anak kecil taklim di situ. Ternyata mereka bayarannya cuma Rp2.000 per anak dan ngajinya setiap hari, sebulan Rp2.000 ngaji, belajar huruf, belajar sholat, Rp2.000. Kita bukan menjual agama, bukan, tapi cobalah dilihat guru-guru agama ini, guru-guru anak-anak kecil kita, guru-gurunya itu kan ya manusia juga kan, yang membutuhkan dia untuk makan dan minum dan nafkah untuk keluarganya. Harusnya kita menyadari itu dan lebih memuliakan mereka. Mereka insya Allah tidak butuh untuk mencari makan dengan cara menjual ilmunya dia, enggak. Tapi kita yang harusnya kita ini paham bahwa mereka ini menjadikan tanggung jawab kita lebih ringan. Karena kan kita bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, cara ibadah, cara sholat, cara membaca fatihah yang benar dan sebagainya, kan tanggung jawab orang tua sebetulnya. Tapi karena ada guru-guru ngaji, tanggung jawab kita kan lebih ringan. Ya bayangkan 2.000. Kalau misalkan 100 anak lah katakan berapa? Rp200.000 per bulan. Setiap hari lo ngajinya. Nah terus 200.000 pakai buat apa? Belum lagi misalkan anaknya nakal gitu terus diamuk, dilabrak memang tahu nih. Serba salah kan? Nah ini makanya kadang-kadang mereka ini juga berani zakat bukan karena sabilillahnya, karena fakir miskinnya. Banyak yang begitu cerita itu. Ada satu cerita, ada seorang anak santri pondok
lulus dari pondok. Kemudian dia mengabdi di satu desa, ada masjid di situ yang tidak ada marbotnya, dia jadi marbot di sana dan tinggal dia ada ruangan di belakang masjid, itu kayak semacam ruangan kamar. Udah dia aktif di situ ya, imam, ya ngajar, ya apa segala macam. Dan dia tidak dibayar memang. Dia niat untuk ngabdi betulan. Dan gantian ibu-ibu mengirimi makanan. Ya makan itu dijamin. Akhirnya suatu ketika beliau menikah. Dan warga di sana sepakat untuk tetap dia di situ. Jadi sama istrinya di kamar belakang masjid. Ya namanya kehidupan rumah tangga kan butuh macam-macam. Suatu ketika dikumpulkanlah sama beberapa tokoh, orang-orang takmir dan lain sebagainya di masjid itu, tokoh-tokoh masyarakat juga dikumpulkan, dirapatkan begitu dan mengatakan bahwa ini guru kita sekarang ini, ustadz ini sudah nikah, otomatis pasti dia punya banyak kebutuhan dan hidupnya dia 24 jam di masjid, ya bersih di masjid, ya nyapu, ya apa segala macam pokoknya, merawat masjid dan juga merawat jamaah, ya jadi imam, ya ngajar, ya apa. Terus gimana kalau misalkan kita kasih bayaran yang layak untuk dia karena dia sudah beristri, kita gaji dia dari masjid. Banyak yang tidak setuju. Oh, pengabdian kok harus digaji, ya tidak boleh. Ya, namanya ustadz itu tidak boleh digaji, namanya imam tidak boleh digaji, namanya bahasa macam-macam lah omongan. Dah gagal kan? Nah si ustadz ini memang tidak mau minta gajian, ya, niat nama itu dakwah sih dah. Akhirnya suatu ketika istrinya sakit, bingung kan dia mau ke dokter, duit dari mana? Selama ini cuma yang ada makanan aja, makanan memang minuman terjamin, tapi uang enggak. Akhirnya kebingungan, dia cari utangan, sampai akhirnya mentok dari nyerah. Akhirnya dia pindah ke ibu kota. Kabar terakhir itu dia jadi kuli bangunan. Udah, habis dah. Hah? Nah, ini kesalahan. Ini kesalahan kita semuanya. Kita memandang sebelah mata kepada mereka. Padahal anak-anak kita ini menjadi ngerti paham agama karena para ustadz-ustadz tersebut, guru-guru ngaji anak-anak kita. Harusnya kan lebih kita hormati mereka dan lebih kita muliakan mereka ini. Kita hargai mereka ini. Karena jasanya mereka ini bisa menjadikan tanggung jawab kita menjadi lebih ringan. Harusnya begitu. Kemudian wal mukatabuna kitaban sahihan. Mukatab ini tidak ada sama sekali. Mukatab ini apa? Budak. Jadi budak yang dijanjikan oleh tuannya, kamu saya bebaskan kalau kamu mengumpulkan atau menebus. Karena budak itu macam-macam, ada mudabbar, muba'ad, ada mukatab, ada umul walad. Nah kalau kamu bisa nebus dirimu dengan sekian-sekian, maka kamu bebas. Itu mukatab, dijanjikan sama tuannya, kalau kamu bisa menebus dirimu, maka kamu bebas. Nah dia kerja kemudian cari uang, cari nafkah dan sebagainya. Nah ini berarti masakan supaya dia terbebaskan. Karena Islam ini memang dari sejak zaman Kanjeng Nabi itu berusaha untuk menghilangkan perbudakan, tapi dengan cara-cara yang lebih slow. Nah karena budak itu kan mahal. Budak itu mahal harganya. Dan pembebasan budak itu banyak fadilah dan keutamaan yang luar biasa besar. Bahkan ada 3 lafaz, tiga ucapan yang tanpa niat terjadi. Tanpa niat terjadi. Salah satunya adalah ucapan membebaskan budak tanpa niat pun atau bercanda sekalipun langsung jadi, langsung sah, bebas langsung budak. Itu salah satunya. Yang satunya adalah nikah, yang satunya tolak atau cerai tanpa niat langsung jadi. Ya. Dan tapi zaman sekarang nggak ada, budak sudah nggak ada. Kemudian yang terakhir wa qalu dzalika salatan min kulli sanfin, dan paling minimal di situ adalah tiga orang dari setiap kriteria yang beriman zakat tadi.
illa idza ansaru wa waqa'atu zakah bihajatihim wa illa al-amil fa innahu yajuzu an yakuna wahidan. Kecuali kalau misalnya kondisinya kayak mungkin di negara-negara yang kaya gitu kan susah. Gimana kalau misalkan negara-negara yang memang tidak ada sama sekali orang yang mustahik zakat? Negara-negara kaya yang tidak ada sama sekali. Nah, seperti itu maka zakatnya diarahkan ke negara-negara terdekat yang ada mustahik zakat minal muslimin. Kalau seperti itu kondisinya. Kalau tidak ada sama sekali, ya ke ini. Nah kalau kayak kita di Indonesia sekarang ini, rata-rata yang dari yang kita bahas tadi kan cuma ada beberapa aja yang ada. Ya, ada beberapa aja, yang lainnya mungkin tidak ada. Nah itu aja yang dikasih. Jadi tinggal kita ratakan aja, pembagiannya tinggal diratain. Nah ini sedikit banyak tentang masalah zakat, pembagiannya. Moga-moga bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Ada pertanyaan? Ya. Panitia di kampung itu yang menerima itu misalnya kita bentuk mustahik Apa? yang untuk misalnya jadi datang kita akan panitia yang menerima itu harus mustahik saja. Iya. Oh yang menerima titipan orang? Oh enggak. Yang menerima orang nitip nih ke masjid ya kayak Al-Huda lah. Al-Huda kita kan buka zakat fitrah kan. Orang datang nitipin sama anak-anak panitia boleh, walaupun anak panitia yang nerimanya bukan yang mustahik. Nerimanya itu bukan nerima zakatnya, tapi nerima perwakilannya. Karena panitia itu menjadi wakil bagi orang-orang yang ingin mengeluarkan zakat. Hanya perantara saja panitia itu kan. Maka itu ada kata-kata saya wakilkan kepada antum untuk mengeluarkan zakat fitrah saya kepada yang berhak. Gitu. Kampung dibikin itu apa saja? Apa? Kalau di kampung dibikin yang panitia ini kita pasang orang mustahik yang berhak. Oh tidak apa-apa. Nanti dikumpulkan baru nanti sama ini sama mustahiknya silakan panitia dibagikan. Apa itu? Kan sudah saya terima, misalnya saya mustahik saja. Ya. Lalu saya kasihkan panitia ini dibagi. Kan sudah terima panitia, sudah terima orang yang mustahik, ngapain dibagi lagi? Kan saya sudah terima, ini kan panitia. Nanti untuk warga sini, lalu saya sama panitia dijanjikan nanti serahkan nanti kita bagi. Kan terserah saya mustahiknya saja. Oh disyaratkan mustahik, orang mustahik nih, ada orang mustahik. Ente saya kasih zakat, tapi nanti setelah ente terima zakat itu kembalikan lagi gitu maksudnya? Enggak, nanti dibagi keluarga. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ada mustahik zakat sama kayak ini loh, sama kayak kulit kambing kurban, kulit sapi, kulit kambing. Ada orang-orang kan yang boleh menjualnya itu kan orang fakir aja tuh. Yang boleh menjual bagian dari kurban itu cuma fakir miskin. Selain dari fakir miskin tidak boleh untuk menjualnya. Terus ada orang nih panitia ngasih ke orang fakir, tapi dengan ngomong, ente tak kasih kulit, habis gitu ente jual, uangnya kita bagi. Nggak boleh tuh. Kan ada syarat di situ, nggak boleh syarat itu. Kalau kita kasih sama yang mustahik ya sudah, terserah dia sudah. Saya tidak bisa kayak gitu. Ada memang beberapa daerah itu membaginya rata ke seluruh jamaah, seluruh kampung. Itu tidak bisa juga, karena di kampung itu juga ada yang mustahik, ada yang enggak kan. Jadi dibagi rotol gitu semuanya, jangan. Itu koordinasi sama RT, tapi yang tahu yang mustahik yang Nah kalau itu boleh, jadi RT-nya yang menentukan mana yang berhak menerima zakat, mana yang bukan. Gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan? Seperti sekolah, Ustaz, sekolah kita misalkan gurunya, anak-anak nanti mengumpulkan zakat di sekolah, nanti kita berikan lagi ke yang miskin. Ya, anak-anak mulai kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, mengumpulkan berzakat di sekolah. Kemudian pada waktu pembagian diberikan kepada anak yang makin miskin. Boleh gitu. Jadi anak-anak itu ya setengah dianjurkan untuk mengumpulkan di sekolah. Ya itu zakat. Ya. Kalau zakat anak-anak ini tidak berhak mengeluarkan zakat.
apa enggak punya kewajiban mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat orang tuanya. Ya, orang tuanya belum dianjurkan. Orang tuanya mengeluarkan zakat Di sekolah. di sekolahan, kemudian nanti di sekolahan itu bagi kepada anak-anak yang mustahik zakat, tidak apa-apa. Yang penting mustahik zakatnya itu loh yang menerimanya. Dengan metode seperti apapun ya tidak masalah. Ada lagi pertanyaan? Ya. Masalah apa? Kulit. Oh ya. Ini orangnya nggak punya, cuma nggak mampu untuk menjualnya. Diwakilkan bersama panitia. Nanti saya jualkan, nanti uangnya saya kasih ke panjangan. Diwakili aja. Oh, terserah. Setelah menerima orang miskin fakir tadi itu menerima, misalkan menerima kulit tadi dia menerima kulit, kemudian setelah itu dia ngasih ke panitia, tolong jualin nanti tak bagi, ya, terserah dia. Asal syarat itu bukan dari panitia. Kalau syarat itu dari panitia tidak boleh. Ente kan fakir miskin berarti zakat ya. Ini anak kasih kulitnya, kemudian nanti dijual, anak jualin, nanti anak jualkan. Setelah itu nanti bagi dua ya. Tidak bisa. Kita minta zakat, berikan semuanya ke fakir. Tidak apa-apa, bagus malah. Hanya membantu jasa saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagus. Tentang dipegang berasnya, dibacakan niat, itu zaman dulu. Itu hukumnya apa? Tidak apa-apa, begitu emang. Mengucapkan niat ketika mengeluarkan zakat itu ketika sudah kita pisahkan barang untuk kita zakat, kayak uang, beras, sudah kita pisahin dan baru kita niatkan di situ. Saya mengeluarkan ini zakat fitrah saya. Sudah dipisahkan. Kalau untuk istri, Sama? istri yang niatin. Enggak. Oh, suami. Suami yang niat juga sama. Jadi suami yang niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istrinya. Kalau untuk istrinya sendiri boleh, Beb. Apa? Ini kamu yang niatin, gitu. Dikasihkan istrinya. Ya enggak, yang wajib mengeluarkan kan suami. Oh, gitu. Istri tidak wajib mengeluarkan sama dia punya suami kecuali janda. Apakah saat baca niat zakat harus memegang berasnya? Itu formalitas sih sebenarnya. Formalitas saja. Orang formalitas untuk megang berasnya, kemudian dibaca niat itu dan dibaca doa-doa itu formalitas. Yang penting kan sudah ditentukan ini beras saya yang akan Anda zakatin. Yang mencintai lebih banyak nanti pemirsa. Kalau gini, Beb. Aman atau ibadah? Saya afiat amin. Panitia itu ngasihkan kepada guru ngaji, tapi guru ngajinya nggak ada di tempat itu. Kemudian ditelepon guru ngajinya misalkan di Jakarta, antum berhak menerima zakat, tapi uangnya di sini ya, di Pak sini. Sah, ya? Sah. Sah, asal memang mustahik zakat. Jadi kayak menunda gitu karena orang yang masih keluar kota atau apa. Pulangnya dikasihkan. Orang yang sholat sendiri tapi pas sholat ada yang makmum, apa yang sholat sendiri dinilai jamaah. Ketika ada orang yang nepuk pundak kita, ketika kita sholat sendiri ada orang yang menepuk pundak kita, dan kita meniatkan untuk mengimamin dia, maka kita ucapkan dalam hati kita imaman. Orang yang ikut sama kita mengucapkan makmuman kan ketika niat. Kita mengucapkan imaman, walaupun kita sudah rakaat yang kedua misalkan atau yang ketiga, kita mengucapkan imaman, kita dapat fadilah itu. Kita dapat fadilah jamaah. Ya, ketika ucapkan imaman itu kan sunnah. Wajib di 4 macam sholat jamaah yang wajib mengucapkan imaman bagi seorang imam. Tapi kalau imam tidak mengucapkan imaman ketika sholat jamaah, ya dia tidak dapat fadilah jamaah. Habib imami ya, saya masbuk sama ini berdua. Habib kan selesai. Nah saya kan masbuk, tapi Ya. saya ikut lagi, ini boleh nggak? Boleh. Tapi khilaf masalah apakah jadi nambah lagi fadilah jamaahnya ataukah dianggap sama dengan jamaah yang sebelumnya. Jadi kita masbuk nih sama seorang imam. Setelah selesai, kemudian yang masbuk itu 2 orang misalnya. Yang satu sudah selesai dari imam salam, kan dua-duanya berdiri tuh, makmum dua-duanya yang masbuk. Kemudian salah satu makmum ini mundur untuk niat bermakmum lagi sama makmum yang tadinya sebelahnya dia.
Boleh, karena sudah tidak jadi makmum. Jadi berjamaah dengan mantan makmum ceritanya. Ya. Tadinya kan makmum. Ya, tadinya makmum. Nah, kemudian ketika dia sudah selesai jadi makmum, maka jadi fardhi dia sholatnya. Jadi fardhiyah nih, sholat dewean. Bisa kita jadi makmum, walaupun kita tadinya sakoncoan di makmum yang sama. Abdul juga. Kalau abdulnya enggak, boleh, tapi boleh. Ada lagi yang lain? Kalau anaknya sudah balik kita mau ya nanti izin dulu. Iya, kalau anaknya itu sudah mampu untuk bekerja atau sudah balik, maka dia sendiri yang berhak mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat, bukan orang tuanya lagi, dia sendiri. Tapi kalau orang tuanya kepingin ngeluarin zakatnya, dia gimana? Ngomong sama dia, bukan izin, ngomong. Nanti anak keluarin zakatnya, boleh, seperti itu. Walaupun sebetulnya tidak wajib orang tuanya lagi karena si anaknya sudah mampu. Atau anaknya tidak mampu tapi sudah balik, orang tuanya tetap ngomong. Beda sama istri. Kalau istri tetap haknya istri untuk dikeluarkan zakatnya oleh suami, zakat fitrah ya. Ini zakat fitrah kita bicara. Kalau zakat-zakat yang lain, istri juga bisa mengeluarkan zakat. Misalkan istri punya tabungan yang sudah mencapai nisab, ya istri mengeluarkan zakat. Saat ada orang yang makmum pada kita, apa bacaan kita keraskan? Iya, kalau kita di sholat jahriyah, misalkan kita sholat maghrib di rakaat kedua ada makmum nebuk, maka kita keraskan karena posisi kita memang di jahriyah. Posisi kita di jahriyah. Tapi kalau posisi kita di siriyah ya nggak perlu, cuma takbir intiqalnya aja, takbir berpindahnya ke rukun selanjutnya itu yang kita kerasin. Ada lagi? Membaca surat pendek setelah Fatihah rakaat ketiga dan keempat. Makruh. Orang membaca surat setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua setiap sholat itu sunnah. Tapi di rakaat ketiga dan keempat membaca surat setelah Fatihah itu makruh hukumnya. Kalau posisinya imam. Makruh, sama aja. Yang sunnah itu rakaat ke-1 dan kedua. Kalau rakaat ketiga keempat selain Fatihah ya, kalau Fatihah kan rukun loh. Selain Fatihah maka hukumnya adalah makruh. Menyimpang sedikit ya Bib ya, tentang riya Bib. Ada seseorang yang bangun rumah besar, tapi ada seseorang yang sholat misalkan Bib ya pakai kaos. Ditanya kenapa pakai kaos, takut riya. Itu korelasinya antara rumah besar dengan apa hubungannya pakai kaos sama maksudnya? Jadi gini Bib, kenapa nggak pakai baju bagus, takut riya gitu. Kalau tapi rumahnya bagus, kira-kira ada hubungannya nggak? Buat rumah bagus, tapi kalau sholat pakai kaos takut riak kan gitu. Atau pakai baju biasa lah. Nah iya, orang sholat memakai kaos karena takut riak. Apa konotasinya kan? Takut dilihat nanti saya gitu lebih. Takut dilihat. Kan orang kalau mau sholat itu lebih baik memakai pakaian yang layak, yang sopan. Karena dia menghadap Allah SWT, menyembah Allah SWT, beribadah kepada Allah. Kalau dikatakan saya pakai kaos, kenapa? Kalau sholat pakai kaos karena takut riya, apa hubungannya? Gak ada hubungannya sama sini. Nah, takut riya kalau pakai pakaian yang tidak layak, sedangkan dia mampu untuk pakaian layak dan dia berhadapan kepada Allah. Coba ditanya, apakah dia kalau ketemu pejabat tetap pakai seperti itu, takut riya? Nanti ketemu pejabat atau mungkin ke kantor atau mungkin ke mall gitu pakai pakaian yang sederhana, kenapa saya takut riya? Apa begitu juga? Ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Apakah salafus saleh itu Wahabi? Bagaimana pandangan akhi? Pengertian salafus saleh itu khilaf sih ulama. Ada yang mengatakan salafus saleh itu adalah ulama-ulama kurun sahabat. Ada yang mengatakan salafus saleh itu kurun tabi'in, ya kan? Dan lain-lain. Intinya apapun keyakinan kita, apapun kepercayaan kita, bahkan apapun mazhab kita nggak usah menyalahkan atau merendahkan mazhab atau keyakinan yang lain selama tidak melanggar dari akidah.
carilah persamaan, jangan cari perbedaan. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu maulid, yang satu tidak maulid, perbedaan, iya. Ada persamaannya enggak? Sama-sama menyembah Allah. Ya sudah, itu aja yang dipertahani. Yang suka maulid jangan maitu, yang tidak suka maulid, yang tidak suka maulid jangan maitu juga, yang suka maulid. Selesai. Mau apa lagi? Ini sudah zaman fitnah ini, zaman adu domba yang tidak karuan. Apakah kita harus bermain-main dengan arus untuk apa namanya? Arus fitnah yang luar biasa ini? Hah? Jangan. Jadi pengajaran salafus saleh itu macam-macam. Kita juga, misalkan ya, kita nih, kita punya salafus saleh juga. Ya, kurun-kurun, bahkan ada kurun-kurun yang namanya Imam Syafi'i salafus saleh termasuk bagi kita. Imam Syafi'i. Tadi Anda katakan ada perbedaan kan untuk menyebut salafus saleh itu yang sama. Ada yang sahabat, ada yang tabiin, ada yang tabiin, ada yang kurun ini, dan sebagainya. Masing-masing kita hormati. Apa salahnya? Kita mencari persamaan, tidak mencari perbedaan. Selama persamaan kita kuat, yaitu tauhid, tidak perlu mempermasalahkan perbedaan. Dan yang lucu lagi masalah seperti ini ya, kadang-kadang kita lucu nih. Masalah tauhid, berbeda tauhid kita bisa rukun, tapi masalah berbeda furuk kita ribut pikiran. Ada itu. Masalah tauhidnya rukun banget. Padahal beda, yang satu nyembah Allah, yang satu enggak. Yang satu percaya kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, yang satu enggak. Tapi harus rukun loh. Ya apa sih? Toleransi. Tapi sama yang lain enggak toleransi. Musuh. Ya kan lucu. Kadang-kadang ada juga yang salah kaprah antara amaliyah dengan furu'iyah. Contoh nih, ada orang mengatakan begini, kamu madzhabnya apa? Syafi'i. Kamu maulid enggak? Ya enggak. Oh berarti bukan Syafi'i. Nah, dianggap konotasinya kalau madzhab Syafi'i yang maulid, yang selain madzhab Syafi'i tidak akan maulid. Padahal di Pakistan sana madzhab Hanafi yang maulidan gede-gedean. Ya kan? Di Maroko sana madzhabnya Malik ya maulidan. Di daerah Hijaz yang bermadzhabkan Hambali ada juga yang bermaulid. Mereka maulid juga. Nah, ini salah kaprahnya di situ. Jadi pertanyaan lanjutan nih. Dan kalau saya ikut kajian salafus saleh, sedangkan saya NU, apakah saya boleh? Sedangkan mertua saya salafus saleh. Saya bingung diajak kajian salafus saleh. Apakah NU seperti saya diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Ini salafus saleh apa salafi yang ditanyakan? Kan tadi saya katakan salafus saleh itu semua madhab ya, semua madhab itu punya salafus saleh. Tapi ada pemahaman-pemahaman yang ada keyakinan-keyakinan yang berbeda dalam masalah siapa itu salafus saleh itu. Kurun yang berapa? Kurun kapan? Nah kemudian kita kalau masalah taklim, kita lebih baik taklim kepada guru yang satu mazhab dengan kita tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Karena kalau kita belajar dengan guru yang berbeda-beda mazhab, akan bingung sendiri kita. Ada yang pernah nanya sama kita nih, kunut subuh, kata antum sunnah, ya terus. Tapi kata Ustaz Fulan di YouTube kok katanya tidak ada kunut subuh itu. Nah, jawaban mana yang benar? Anak katakan tergantung ente mazhabnya apa. Yang di medsos itu mazhabnya Hambali kalau masalah dia mazhabnya, kalau tidak salah ya. Dia memang tidak ada kunut subuh karena mazhab Hambali itu benar, sesuai dengan mazhab Hambali. Kalau kita mazhab Syafi'i yang sehari-hari mazhab Syafi'i yang benar kunut subuh. Selesai. Kalau ente mazhabnya Syafi'i kunut subuh, kalau ente mazhabnya bukan Syafi'i jangan kunut subuh. Mana yang benar? Semuanya benar, tergantung ente mazhabnya apa. Selesai kan? Nah makanya itu kalau kita belajar sama yang bukan semadzhab dengan kita kan kita bingung.
Tapi kita harus tanamkan di diri kita, jangan menyalahkan mazhab yang lain. Mazhabku sing paling benar, sing liyane salah, jangan. Kajianku sing paling benar, kajian sing liyane salah, jangan. Kecuali ada kajian-kajian yang melanggar tauhid, lah itu baru disalahkan. Karena jelas kalau tauhid itu harus sama, tidak bisa berbeda. Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi terakhir, Quran kitabullah, kiblatnya Ka'bah, sholat 5 waktu, subuh 2 dan seterusnya. Itu paten. Paten, kalau berubah ya beda akidah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada riwayat yang mengatakan akan datang fitnah seperti malam, pagi mukmin, siang sore kafir, sore mukmin. Pagi kafir itu maksudnya apa terjadi? Ya kalau kita lihat suasana sekarang ya banyak itu. Kalau kita lihat zaman sekarang kan sudah pemahaman ideologi dan lain-lain kan sudah macam-macam sekarang ini. Mudah mengkafirkan orang, bahkan mudah untuk berbuat sesuatu yang jelas dalam hukum agama kafir, bahkan mudah menentang Al-Quran, mudah mengata-ngatai ulama dan mencaci maki ulama, bahkan ini muncul-muncul bahasa-bahasa mudah mengkafirkan seseorang, Yahudi, PKI, lagi. Ya. Solusinya apa, Bu? Untuk kita terus istiqomah, solusinya apa? Ya, kita jangan terlalu terpengaruh dengan apapun yang ada di medsos terutama, karena medsos ini kan sumber informasi yang utama zaman sekarang. Beda zaman dulu kan. Nah, kita jangan terlalu fokus sama itu. Kalau kita fokus sama itu, kita akan jadi bingung sendiri. Kita kan bingung. Kayak sekarang lah, masalah inilah, masalah yang terjadi zaman sekarang ini. Fitnahan-fitnahan. Kita kan bingung kalau kita mengikuti apapun yang ada di medsos. Ya kan? Ini mengatakan ini mengatakan itu mengatakan ini. Udahlah, ikut guru kita yang jelas, punya sanad yang jelas, udah insya Allah selamat. Dan menghadapi orang-orang yang caci maki lah, apalah, mengata-ngatai dan sebagainya, ya jangan usah ditanggapi. Kalau kita tanggapin mereka ini, kita merusak hati kita sendiri, yang meniman hati kita. Orang kalau dicaci maki marah itu wajar. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba falam yaghdab fa huwa khimar. Orang yang dipancing kemarahan tapi tidak marah itu khimar, keledai. Maksudnya apa? Normal. Tapi menjadi tidak normal ketika kemarahan tersebut dipengaruhi hawa nafsu. Nah, dipengaruhi hawa nafsu, akhirnya si hawa nafsu ini mempengaruhi akal kita, pikiran kita untuk gimana caranya melampiaskan kemarahan tersebut. Ya, caci maki apa segala macam, fitnah apa segala macam. Akhirnya kita akan membalasnya dengan lebih parah dari cacian orang-orang yang mencaci tersebut. Kan merusak hati kita sendiri. Eman hati kita. Ya. Insya Allah.